itu memang waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Fadlizon buka suara soal perjanjian Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilkada DKI. Jubir sebut Anies tak langgar perjanjian, justru tepati janji Prabowo. Soal utang 50 miliar rupiah Anies Baswedan, Sandiaga persilahkan pihak yang mengetahui untuk bicara. Pengamat, kesepakatan utang piutang politik tak etis dibuka ke ruang publik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon buka suara ihwal perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat berlaga dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017. Fadli sebelumnya disebut-sebut sebagai pihak yang menulis perjanjian itu. Fadli mengakui jika dirinya mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI, salah satunya mengenai keuangan, namun Fadli enggan menjelaskan secara eksplisit bunyi perjanjian soal keuangan itu. Pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi. Tanya ke Pak Sandiaga. Ada beberapa hal lain termasuk dengan keuangan. Saya tidak tahu, kata Fadli di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Selatan Senin 6 Februari 2023. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan dirinya mengetahui jika ada perjanjian utang antara Anies dengan Sandi. Pernyataan Erwin dilontarkan dalam YouTube Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Ahad 5 Februari 2023. Kepada Akbar, Erwin mengatakan jumlah utang yang diberikan Sandi kepada Anies kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah. Menurut dia, kala itu untuk maju putaran pertama Pilkada DKI keduanya sedang tertatih-tatih. Adapun utang ini diperkirakan Erwin belum lunas hingga saat ini. Saat dikonfirmasi, Fadli mengaku tidak tahu soal utang Anies ke Sandi sebesar 50 miliar rupiah itu. Dia mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Sandiaga. Fadli mengatakan perjanjian Pilkada DKI itu terdiri atas 7 poin. Dia mengatakan urusannya seputar pilkada. Tanya aja ke Pak Sandiaga, kalau itu perjanjian pilkada ada. Kebetulan saya yang mendraft, saya menulis dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya pilkada, kata Fadli. Sandiaga sebelumnya sempat mengemukakan soal perjanjian antara dirinya dengan Anies. Dia mengatakan perjanjian itu tertulis. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengatakan Fadli lebih tahu detail mengenai isi perjanjian, mengingat Fadlilah yang menulis perjanjian itu. Respons tim Anies Baswedan. Ketua tim Anies Baswedan Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Anies dengan Sandi. Menurut dia perjanjian itu mengenai pembagian beban biaya kampanye pada Pilkada 2017 dengan Sandi. Adapun Anies dan Sandi maju dalam Pilkada sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya tidak mendengar ada perjanjian. Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi. Itu yang saya tahu, kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Senin 30 Januari 2023 lalu. Perjanjian itu, kata Sudirman, juga memuat perjanjian hutang piutang antara Anies dan Sandi. Pasalnya, kala itu Anies disebut belum memiliki
Perjanjian itu, kata Sudirman, sudah memuat perjanjian hutang piutang antara Anies dan Sandi. Pasalnya kala itu Anies disebut belum memiliki modal. Tapi perjanjian kalau pilkadanya menang, utang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama. Saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi, ujarnya. Sementara itu dilansir dari metrosuara.com soal utang 50 miliar Anies Baswedan, Sandiaga persilakan pihak yang mengetahui untuk bicara. Sandiaga Uno enggan berbicara tentang perjanjian hutang piutang dengan Anies Baswedan. Ia menyerahkan masalah tersebut kepada mereka yang menurutnya lebih mengetahui perjanjian tersebut. Lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan. Tapi dari saya cukup sekian, kata Sandiaga Uno di sela-sela perayaan 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Sandiaga mengatakan ia tak mau melanjutkan pembicaraan soal utang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017 lalu tersebut. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan keluarga dan melaksanakan sholat istikharah. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, beber Sandiaga yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ia memilih untuk fokus menatap masa depan dan meminta publik untuk optimis melihat ke depan. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, gembira, dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, kata Sandiaga. Sementara itu disinggung bagaimana hubungannya saat ini dengan Anies, Sandiaga mengaku dirinya baik-baik saja dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Alhamdulillah baik, kami bersahabat, kata Sandiaga. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Golkar pada akhir pekan lalu mengungkap adanya perjanjian utang piutang antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Erwin, keponakan politikus GAEK Yusuf Kala, mengatakan bahwa Sandiaga meminjamkan uang 50 miliar rupiah ke Anies untuk biaya logistik Pilkada Jakarta 2017 ketika keduanya maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, tidak membantah soal pinjaman tersebut, tetapi ia mengatakan pinjaman itu lunas saat keduanya memenangkan Pilkada Jakarta 2017 lalu. Selanjutnya informasi dari liputan6.com, jubir sebut Anies tak langgar perjanjian, justru tepati janji Prabowo. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, menampik jika Anies Baswedan disebut ingkar janji terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkaitan dengan tidak akan maju dalam pemilihan presiden. Dia justru berpendapat Anies sudah menepati janjinya kepada Prabowo. Anies itu justru menepati janjinya pada Prabowo dengan menjadi gubernur yang approval ratingnya di akhir masa jabatan mencapai 83%. Kata satu lembaga survei, ujar Surya dalam keterangannya Selasa 7 Februari. Lagi pula menurut Surya sudah ada klarifikasi dari Anies Baswedan bahwa perjanjian tidak menjadi calon presiden itu hanya untuk kontestasi Pilpres 2019. Dalam klarifikasinya, Anies menyatakan tidak akan maju ke Pilpres 2019 karena saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya justru melihat Anies menepati janjinya sebagai gubernur yang diusung oleh Prabowo dan Partai Gerindra dengan prestasi yang baik hingga akhir jabatannya. Terkait dengan Pilpres 2024, menurut Surya hal itu sudah beda persoalan. Jika memang didukung publik untuk maju ke Pilpres 2024, lanjut Surya, itu adalah amanah baru bagi Anies. Kalau karena itu sekarang beliau didukung rakyat sebagai salah seorang calon presiden, ini adalah amanah baru lagi, yang kalau saya memahami karakter patriot Pak Prabowo akan diterima dengan lapang dada oleh beliau, kata Surya. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan perjanjian politik Ketua Umum Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dibuat jelang Pilgub DKI Jakarta masih berlaku sampai saat ini. Perjanjian politik itu disebut berisi kesepakatan terkait pencapresan Prabowo dan Anies. Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri, ujar Sandiaga di Istana Merdeka Jakarta Senin 30 Januari. Sandiaga ikut tanda tangan. Sandiaga enggan mengungkap isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bias. Ditanya apakah isi perjanjian yang dibuat
tulis tangan Fadlizon itu berisi agar Anies tidak nyapres bila Prabowo nyapres. Sandiaga hanya bilang isinya demi kepentingan bersama. Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan saat itu kita mencalonkan. Kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya, ujar Sandiaga. Men Parekraf ini bilang perjanjian politik itu memiliki legalitas, ditandatangani bertiga antara Prabowo, Sandiaga, dan Anies, serta bermaterai. Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga, dan seingat saya ada materainya, jelas Sandiaga. Selanjutnya dilansir dari nasionaltempo.co, pengamat, kesepakatan utang piutang politik tak etis dibuka ke ruang publik. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional PRP BRIN, Aisyah Putri Budiarti menilai masalah kesepakatan politik yang berkaitan dengan utang piutang tak etis disampaikan ke ranah publik. Menurut Aisyah, perjanjian politik termasuk utang piutang hanya merupakan ikatan kesepakatan antara yang terlibat di dalamnya, baik itu peserta pemilu, partai dengan calon, atau antara calon presiden dan cawapres, termasuk pula dalam konteks pemilihan kepala daerah. Menjadi rahasia tertutup di antara mereka sendiri dan jarang dibuka di ruang publik, ucapnya saat dihubungi Selasa 7 Februari. Aisyah mengatakan dalam kasus calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan, jika ditemukan masalah hukum terkait dengan implementasi perjanjian politiknya, maka bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum formal. Jangan kemudian hal ini dibuka secara sebagian-sebagian dan membuatnya menjadi gosip politik, ucap Aisyah. Berdampak pada citra Anies Baswedan, Aisyah melihat pengungkapan suatu kesepakatan politik lebih-lebih menyangkut utang piutang berdampak menurunkan image yang bersangkutan, menurunkan image sosok capres atau cawapres tertentu, kata dia. Bukan itu saja, kesepakatan politik memberikan gambaran yang buruk pada publik. Misalnya, politikus potensial menjadi enggan berpolitik lantaran ongkos yang mahal. Misalnya, ongkos politik yang mahal disampaikan dalam kasus Anies ini akan membuat banyak politikus potensial yang punya kapasitas tetapi tak memiliki modal finansial menjadi enggan masuk ke dalam politik, ucapnya. Aisyah juga mengkhawatirkan calon-calon berkapasitas tersebut enggan terjun ke politik karena biaya tinggi, termasuk perjanjian utang piutang politik dan lainnya. Aisyah menyebut hubungan pengaruh utang piutang ini terhadap elektabilitas calon tidak bisa dijabarkan secara eksplisit. Faktor elektabilitas, kata dia, lebih tepat diukur melalui survei. Namun jika ditinjau dari segi logika berpikir pemilih, menurut Aisyah tentu ada dampaknya, sebab masalah itu berkaitan dengan keraguan pemilih atas komitmen Anies. Dalam konteks Anies dan isu yang berkembang di ruang publik, maka hal ini misalnya berkaitan dengan komitmen Anies yang dianggap problematis, ucap kata dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.